Pemirsa, sejumlah pohon tumbang hingga menutup jalan usai hujan deras disertai dengan angin kencang melanda kota Bogor, Jawa Barat. Hujan dan angin kencang melanda wilayah kota Bogor, Jawa Barat Kamis sore. Kencangnya angin mengakibatkan warung milik warga di Jalan Indra Prasta porak-poranda. Sementara itu sejumlah pohon bertumbangan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal hingga menutup arus lalu lintas. Petugas BPBD beserta Dinas Pertamanan pun langsung berupaya mengevakuasi batang pohon yang tumbang hingga menghalangi jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Angin cukup kencang hujan karena emang kan dengan hidrometeorologi yang menyebabkan angin kencang dan angin kencang ini gitu. Artinya kota Bogor banyak pohon yang tumbang. Hari ini banyak pohon yang tumbang, kami sedang mendata. Petugas saat ini tengah mendata jumlah pohon tumbang di beberapa titik di wilayah kota Bogor akibat cuaca buruk tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Belum dievakuasi, bisa tolong ya. Astagfirullahaladzim. Warga perumahan Pratama Indah di Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat panik saat banjir merendam rumah mereka. Banjirnya udah naik banget. Tuh, Masya Allah. Para korban yang mayoritas perempuan dan anak-anaknya selanjutnya dievakuasi ke tepian dengan menggunakan perahu karet. Banjir di kawasan ini terjadi setelah Sungai Cibojong meluap akibat hujan deras yang terus mengguyur. Akibat banjir, 116 rumah warga terendam memaksa penghuninya untuk mengungsi. Tim SAR, BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, dan relawan menyisir dengan menembus derasnya banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Berkali-kali turun, terus pertama air masih kecil, karena curah hujan semakin deras, akhirnya air dari Sungai Langkasan naik sampai ginilah keadaannya. Para korban banjir selanjutnya dibawa ke kantor desa Bojong untuk diungsikan. Data sementara BPBD, akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, 203 orang terdampak banjir ini. 1 orang meninggal dunia dan 5 lainnya hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok hendak mencuri motor. Seorang pelaku di Sampang, Madura, Jawa Timur babak belur di amuk warga. Sementara di Jakarta, seorang fotografer asal Perancis dibegal saat memotret tanggul. AMS, 29 tahun, seorang pelaku curanmor ini babak belur dihajar massa di depan Masjid Jalan Raja Wali, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sebelumnya pelaku tertangkap para jemaah yang hendak sholat setelah diteriaki korban. Dimintai keterangan, pelaku sempat mengelak, namun warga emosi terus berupaya memukul pelaku. Polisi datang ke lokasi langsung amankan pelaku dari kepungan massa. Peristiwa pencurian bermula saat pelaku masuk ke toko baju dan perlengkapan anak-anak. Pelaku berpura-pura hendak membeli kaca ikan, namun karyawan toko mengatakan hanya menjual pakaian dan perlengkapan khusus anak-anak. Pelaku kemudian keluar dari toko dan langsung menaiki sepeda motor milik karyawan toko yang terparkir. Korban mengetahui motornya dicuri, langsung mengejar, teriaki maling hingga pelaku tertangkap massa. Dibawa lari ke arah selatan. Selanjutnya korban dan pemilik toko mengejar sambil berteriak maling, sehingga pelaku diamankan di halaman Masjid Al-Istihanah. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian kendaraan bermotor, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Aksi begal menyasar seorang WNA Perancis saat tengah memotret area tanggul di kawasan Sunda Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tiba-tiba sekelompok orang tak dikenal menghampiri dan meminta uang korban. Korban Marion Parent yang berprofesi sebagai fotografer ini mengaku tidak mempunyai uang, langsung dibegal kawanan pelaku. Kamera korban seharga puluhan juta rupiah raib seketika. Tak hanya itu, para pelaku juga sempat mengancam korban beserta putrinya menggunakan senjata tajam jenis pisau apabila melawan. Setelah mendapat laporan korban, pihak kepolisian dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung melakukan olah TKP. Yang menjadi kekhawatiran kami ini memang ada rasa para pelaku ini melihat kesempatan
wisatawan asing bersama dengan anaknya dan terjadi pengancaman berupa penodongan pisau. Ini yang menjadi concern kita, perhatian kita untuk kita segera lakukan pengungkapan ya. Usai oleh TKP dan minta keterangan saksi, polisi masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.